Baik, selamat berjumpa lagi teman-teman di channel Cak Motivator. Dan untuk episode kali ini, seperti yang sudah saya janjikan di episode yang sebelumnya, kita akan berbicara tentang aksentuasi. Sebelumnya kita berbicara tentang artikulasi, kemudian intonasi, dan sekarang kita akan berbicara aksentuasi. Nah, untuk Anda yang belum mengerti tentang apa itu artikulasi, kemudian juga intonasi, Anda bisa simak di episode yang sebelumnya, sehingga nanti nyambung ya dengan episode kali ini. Oke, kita langsung masuk ke masalah atau pembahasan aksentuasi. Jadi kita masuk ke pengertian dulu ya. Kita akan membiasakan bahwa kalau kita berbicara, kita harus mengerti dulu maksudnya. Jadi yang dimaksud dengan aksentuasi itu adalah penekanan pada satu titik dibandingkan dengan titik-titik yang lainnya. Inti dasarnya seperti itu. Contoh, kalau misalkan ada papan putih yang besar lebar, kemudian kita di tengah-tengahnya menggambar satu kotak kecil dengan warna hitam, maka titik hitam itulah yang disebut dengan aksentuasi. Kemudian kalau kita turunkan lagi dalam sebuah paragraf, karena kita kan berbicara, dan berbicara itu tentu ada paragraf 1, paragraf 2, sama halnya dengan menulis gitu ya. Jadi kalau dalam satu paragraf itu ada 5 kalimat, kemudian 5 kalimat itu terdiri dari 50 kata, maka ada satu dua kata gitu, kemudian kita tekan, maka itu yang disebut dengan aksentuasi atau frase gitu ya, bukan kata. Kalau kata satu gitu ya, tapi kalau frase lebih dari satu kata. Nah, itu yang kita tekan. Nah, penekanan dibandingkan dengan kata-kata yang lainnya, maka itu yang disebut dengan aksentuasi. Itu ini ya pengertiannya. Kemudian apa sebetulnya fungsi dari aksentuasi itu? Dalam sebuah dialog, dalam sebuah presentasi, maka aksentuasi ini menjadi satu makna sebagai kata yang penting atau frase yang penting yang harus diperhatikan oleh audien. Atau ada makna lain dari aksentuasi itu adalah memberi penekanan pada satu kata atau satu frasa itu. Dan semuanya bermuara pada minta perhatian lebih dari audien. Itu fungsinya. Kemudian gini ya, kalau kita mau membedakan antara aksentuasi di bahasa tulis dengan bahasa lisan atau bahasa berbicara ngomong ya. Begini. Kalau dalam satu paragraf biasanya ada fungsi cetak tebal, bold, kemudian ada fungsi garis miring, kemudian juga ada fungsi yang lainnya. Jadi paling tidak ada beberapa fungsi di situ, cetak tebal, garis miring, kemudian juga dijarangkan kalimatnya atau hurufnya gitu ya. Nah, itu menjadi satu catatan bahwa itu aksentuasi sebetulnya dalam bahasa tulis. Garis bawah itu juga merupakan aksentuasi dalam bahasa tulis. Jadi dalam bahasa tulis ada 3 jenis aksentuasi ya. Garis bawah, cetak tebal, dan garis miring. Itu menjadikan satu aksentuasi, permintaan perhatian terhadap audien atau pembaca. Nah, bagaimana dengan bahasa lisan? Nah, di bahasa lisan atau dalam bahasa berbicara kita punya beberapa cara untuk mengaksentuasi. Misalkan dengan memperlambat pembacaan atau memperlambat cara bicara kita pada kata yang kita aksentuasi atau frase kata yang kita aksentuasi. Kemudian juga dengan cara meninggikan nada pada frase atau kata yang kita aksentuasi. Kemudian juga merendahkan nada. Nah, ini adalah bagian dari aksentuasi di komunikasi lisan atau berbicara. Agak rumit mungkin, tetapi saya ingin memberikan satu contoh ya, yang paling gampang yang dicerna oleh masyarakat kita. Karena ada cara-cara aksen lokal atau aksentuasi lokal. Jadi kalau Anda bertemu dengan teman Anda, kemudian berbicara tentang sebuah benda atau sebuah truk yang sangat besar, maka dia akan mengatakan begini. Saya tadi di sana ini ketemu dengan truk yang sangat besar sekali. Nah, itu aksentuasi sebetulnya, tapi aksentuasi lokal yang sering dilakukan oleh masyarakat kita gitu ya. Jadi besar menjadi besar gitu ya. Kemudian pohon yang tinggi, maka orang akan mengatakan begini dalam aksen lokal. Pohon kelapanya sangat tinggi sekali. Itu aksentuasi lokal gitu ya. Jadi ada banyak cara, tapi aksentuasi lokal hampir sama semuanya semacam itu. Bahkan kalau Anda
berbicara dalam bahasa Korea dengan aksentuasi lokal juga sama seperti itu. Contohnya begini, kata chogum, bahasa Koreanya chogum itu ya sedikit ya, jadi bahasa Indonesianya sedikit, kalau kita bahasa Korea kan menjadi chogum. Sedikit itu bahasa Indonesia, kalau chogum bahasa Korea, sama-sama sedikit. Nah, orang Korea kalau mengaksen chogum supaya mendapat perhatian, maka dia akan mengatakan begini, sangat sedikit gitu, maka yang dikatakan adalah chogum. Jadi hampir sama, chogum itu sedikit, tapi kalau sangat sedikit maka dia mengatakan chogum, gitu, hampir sama gitu ya. Jadi itu aksentuasi lokal. Nah, tetapi aksentuasi yang sering kita pakai adalah dengan cara tadi itu ya, memperlambat, meninggikan nada, kemudian merendahkan nada. Oke, sekarang saya akan menggunakan beberapa contoh dalam bahasa lisan atau dalam pembacaan berita ya. Saya akan mengaksen frase kata kebiasaan berpikir. Jadi dalam contoh ini saya akan mengaksen kata atau frase kata kebiasaan berpikir. Anda lihat nanti bagaimana perbedaan ketika saya mengucapkan kebiasaan berpikir. Paragrafnya agak panjang, maka Anda simak dalam ini versi membaca berita ya, karena ada berbicara itu membaca berita, ada berbicara itu dalam bentuk komunikatif. Oke, saya akan menyampaikan sebuah artikel. Artikel itu soft news, bukan hard news ya. Jadi ini soft news. Maka tolong dicatat atau diingat-ingat ketika saya menyampaikan atau mengucapkan kebiasaan berpikir. Saya akan mulai ya. Berpikir sebagai sebuah kebiasaan. Anda mungkin bingung saat membaca subjudul di atas. Kami yakin Anda pasti mempunyai banyak kebiasaan atau habit. Misalnya, kebiasaan makan, mandi, belajar, baca buku, bekerja, berjalan, mengendarai kendaraan, dan masih banyak lagi. Dari sekian banyak kebiasaan itu, yang paling powerful, dahsyat, dan berbahaya adalah kebiasaan berpikir. Mengapa kami mengatakan bahwa kebiasaan berpikir adalah kebiasaan yang paling powerful, dahsyat, dan berbahaya? Sebelum mengulas kebiasaan berpikir, kami ingin mengajak Anda untuk melihat proses pembentukan sebuah kebiasaan. Kebiasaan berasal dari pembiasaan. Kita ambil contoh anak kecil, misalnya seorang anak dibiasakan atau diperbolehkan, diizinkan, karena orang tuanya mungkin tidak menerapkan disiplin dengan baik dan benar, maka anak kecil ini dibiasakan tidak merapikan tempat tidurnya setiap bangun tidur. Anak ini akan tumbuh dengan kebiasaan tidak pernah merapikan tempat tidurnya. Nah, itu saya mengaksen kata-kata kebiasaan berpikir. Jadi Anda lihat bahwa ada beberapa kali saya mengucapkan kebiasaan berpikir di situ dan berbeda dengan yang lainnya. Maka itu adalah satu contoh aksentuasi. Jadi penting karena kita ingin memberikan satu catatan bahwa di situ menjadi hal yang cukup penting gitu ya. Oke, saya akan memberikan contoh lain lagi. Kata yang akan saya aksen diantaranya kata habit ya. Habit. Dalam bahasa Inggris habit, kebiasaan. Oke, sekarang saya akan contohkan satu kali lagi. Anda perhatikan ketika saya mengucapkan kata habit. Hal ini terjadi karena pembiasaan yang dilakukan oleh orang tuanya terhadap anak ini dengan mengacu pada prinsip kerja pikiran. Bila dilakukan berulang kali atau terrepetisi secara konsisten, maka suatu tindakan akan menjadi sebuah kebiasaan atau habit. Contoh lain adalah saat kita mengulurkan tangan untuk mengajak seseorang bersalaman. Tanpa harus mengucapkan sepatah kata pun, saat kita mengulurkan tangan, maka lawan bicara kita akan secara refleks atau otomatis akan mengulurkan tangannya juga. Itu juga karena kebiasaan atau habit. Satu contoh lagi, apa yang akan Anda lakukan setelah membuka pintu? Ya, benar. Anda menutupnya kembali, dan itu juga merupakan kebiasaan atau habit. Mengapa kita perlu mempunyai kebiasaan? Manusia adalah makhluk ritual. Kita melakukan hal yang sama berulang-ulang, tentu dengan suatu tujuan.
Kebiasaan sebenarnya adalah satu program pikiran yang memudahkan kita untuk melakukan sesuatu atau bertindak. Bisa Anda bayangkan bagaimana susahnya hidup ini bila kita harus melakukan evaluasi secara sadar terhadap apapun yang kita lakukan atau kita alami. Misalnya, pada contoh membuka pintu, akan sangat melelahkan bila setiap kali selesai membuka pintu, kita harus memikirkan apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Karena itu, manusia memang makhluk ritual dan memerlukan kebiasaan atau habit. Oke, itu satu contoh aksentuasi ya. Demikian pembahasan aksentuasi. Mudah-mudahan bisa Anda terapkan dan bermanfaat untuk Anda. Terima kasih, sukses selalu dan salam untuk Anda.